gua Ilham ya, dan di sini gue mau sharing nih sama kalian. Mungkin beberapa dari kalian di sini masih banyak yang gajinya relatif kecil atau di bawah UMR, atau kalau kita umpamain mungkin masih sekitar 2 jutaan aja gitu ya. Nah, dengan gaji 2 juta ini tuh kalian tuh pengen yang namanya gimana cara biar uang kalian bertambah, gimana biar uang kalian tuh nggak stuck di situ-situ aja gitu. Mulailah riset kalian ke YouTube, sosial media lainnya kayak TikTok atau apapun itu. Ketemulah jawaban ini ya. Jawabannya itu kayak kalian tuh disuruh investasi, kayak investasi saham, reksadana, obligasi, pasar uang. Nah, kalian mulailah berpikir, wah cocok nih kayaknya kalau investasi saham nih ya, walaupun resikonya tinggi gitu, tapi penghasilannya, pendapatannya bakal lebih gede nih kalau untung. Nah, oke lah, kita hitung aja ya, kalian dapat gaji 2 juta nih. Kalian 30% dari gaji kalian tuh buat saham. Jadi sekitar 600.000 kalian taruh buat saham. Misal kita di sini kalian nanam saham nih, 600.000 ke saham, kita ambil blue chip kayak BCA gitu ya. Kalian ambil nih 600.000 nih buat BCA. Terus untunglah kalian tuh sekitar 10% selama 1 bulan. 1 bulan tuh cuma sekitar 10% sahamnya naik gitu. Cuma dapat berapa, kalian kalkulasiin deh. 600.000 dari 10% saham yang kalian masuk ke BCA tadi, kalian cuma dapat 60.000 per bulan. Nah, poin pentingnya di sini, bro. Investasi yang paling penting itu adalah bukan investasi saham, obligasi, ataupun pasar uang, ataupun nabung tentang apapun. Tapi sebelum ku bahas lebih lanjut, ku apresiasi sih kalau udah kalian masuk ke investasi-investasi kayak gitu. Tapi usahain belajar dulu ya, jangan asal masuk. Nanti kalau porto kalian merah itu kalian bakal kaget gitu. Usahain belajar dan pakai uang dingin, bro. Nah, ini poin pentingnya ya. Ini poin pentingnya, bro. Investasi terbaik itu bukan investasi kayak saham ataupun obligasi dan apapun itu ya. Kalau gaji kalian masih 2 juta. 2 juta ini terbilang kecil ya, bro, di zaman sekarang. Nah, investasilah ke diri sendiri, bro. Lebih baik itu dengan gaji 2 juta kalian. Investasi 30% tadi itu buat upgrade skill kalian. Upgrade skill kalian gitu, kayak beli buku itu menurut kalian tuh biasa aja, buku itu nggak penting gitu dibaca. Kalian beli buku lah sekitar 100.000 dapat 5 atau berapa buku gitu ya, kalian baca, habis dibaca udah gitu, menurut kalian gitu aja. Gak gitu, bro. Kalian beli buku nih, misal buku Atomic Habits ataupun buku-buku terkenal lainnya, kalian beli buku aja gitu. Kalian investasiin hasil 600.000 tadi tuh, mulai dari beli buku, mungkin nge-gym, atau pokoknya investasiin buat yang sekiranya bikin kalian grow up gitu ya. Kayak kalian mulai pakai skincare, atau kalian mulai ngerawat diri kalian dengan uang 600.000 itu selama per bulan. Itu tuh nggak bikin kalian rugi, bro. Penampilan ya di 2025 atau mungkin bahkan ke depannya itu bakal penting juga, bro. Banyak juga kan sekarang loker yang nyari kayak berpenampilan menarik gitu. Harus punya kulit yang bersih, harus tampan cantik intinya. Kalian tuh nggak rugi ngeluarin 600.000 buat diri kalian gitu. Terus sama kayak beli buku, kalian nggak bakal rugi ngeluarin 100-200 buat buku, bro. Sebagai contoh kecil gini kan, gue beli gitar ini, bro. Gue beli gitar ini ya 200.000. Nah, ini juga bisa jadi referensi kalian sih buat ngatur keuangan ya. Kalau gue pribadi ngatur keuangan, kayak gue pengen belajar skill nih, tapi skill apa ya dengan biaya yang minim, tapi gue bisa gunain skill itu gitu. Gue bisa sama skill itu. Kayak gue pengen bisa main gitar, gue beli gitar ini dengan harga 200.000. Gue beli ini di bulan kemarin ya, bulan Mei. Di sini tuh bulan Mei akhir kalau nggak salah. Gue kalkulasiin dengan 200.000 ini, kemungkinan besar di bulan Agustus nanti gue bakal jual nih gitar, bro. Dan gue pasti yakin sih, gue yakin banget masih bisa di harga 200, atau paling mentok nih ya, paling mentok di 150 masih kejual di bulan Agustus. Nah, dengan misal kita jual gitar ini di bulan Agustus 150.000, kalian cuma ngeluarin uang 20 atau 50.000 gitu ya. Dari 200 itu berarti kalian cuma ngeluarin uang 50.000 selama 3 bulan, bro. Bayangin sampai Agustus 3 bulan 50.000, kalian belajar skill, belajar gitar kayak gini, apa rugi? Enggak, bro. Enggak rugi ya. Sama kayak pokoknya kalian nge-gym gitu, nge-gym misal jadi member 100.000 per bulan gitu ya. Kalian nge-gym 100.000 per bulan, apa rugi? Enggak rugi, bro. Lu 100.000 nge-gym ya,
otot lu jadi gitu ya, kita anggap aja otot lu jadi gini, pokoknya badan lu jadi bagus, wajah lu jadi cerah gitu ya. Nge-gym juga bikin wajah jadi cerah bro, percaya sama gue. Atau lu misal investasiin buat beli skincare, wajah lu jadi bagus bro, wajah lu jadi bersih, jadi kelihatan fresh gitu. Dan it's okay bro, investasi pokoknya ya. Menurut gue nih tips dari gue ya, kalian tuh jangan jangan sayang uang lah buat diri kalian sendiri gitu. Jangan sayang uang buat yang sekiranya bikin kalian berkembang. Kayak gue kemarin beli sepatu running gitu ya, beli sepatu running itu harga ya lumayan lah terbilang ya, dengan yang sekarang tuh lumayan lah. Gue pikir kalau sepatu itu pakai setahun, misal dari harga 500 kepake 1 tahun ya why not gitu, kenapa enggak. Investasi ke diri sendiri itu baik banget bro, daripada investasi ke saham. Nah dengan gaji 2 juta kalian seperti itu gitu ya, terus kalian pengen naikin value-nya, kalian naikin value diri kalian dulu bro, naikin value diri kalian dulu, dan cari gaji yang lebih besar dari 2 juta itu. Bukan gimana mikir gimana uang 2 juta bisa kalian nggak stuck di situ dengan cara kalian investasi. Itu nggak bisa kayak gitu bro. Lebih baik gimana caranya uang 2 juta itu kalian pakai sebaik mungkin biar penghasilan kalian lebih gede dibanding uang 2 juta itu. Bukan diinvestasiin. Investasi itu baik ya, aku nggak bilang buruk. Tapi misal intinya kayak gini lah bro, intinya kayak gini. Kalau uang kalian 2 juta, kalian investasiin semua ini per bulannya. Ini kita kata kotor. Investasiin 2 juta per bulan semuanya. Untung 10%. Cuma dapat 200 ribu bro selama sebulan. Bayangin sekarang kalau penghasilan kalian udah gede, udah 10 juta nih ya, kalian investasiin semuanya 1 bulan, kalian investasiin dapat untung 10%, dapat 1 juta. Kalian kalkulasiin gitu, 100 juta kalian investasiin per bulan, per bulannya untung 10%, 10 juta kalian dapat. Intinya cari dulu bro uang yang menurut kalian besar gitu ya, penghasilan kalian yang udah gede, baru kalian terjun investasi langsung tanam saham ke blue chip. Walaupun riba kayaknya ke blue chip, tapi kita tahu lah, kalian kalau mau investasi yang halal ya bisa ke syariah kayak gitu ya. Intinya ini ya pelajaran aja buat kalian gitu, dengan gaji kalian yang minim, berhenti investasi kayak saham, investasi kayak gitu. Soalnya kalau anjlok itu kalian bakal nyesek banget bro. Investasi ke diri dulu kalian sendiri. Kalau diri kalian udah banyak skill, udah bisa ngasilin uang yang lebih banyak gitu, kalian barulah masuk ke investasi kayak gitu, emiten kayak gitu. Itu bagus banget sih bro. Tapi dengan gaji kalian 2 juta, kalian berpikir udah investasi aja, itu udah bagus banget. Itu aset besar bro, itu modal banget sih buat kalian ya. Berarti tandanya itu kalian punya kesadaran diri yang bagus banget bro. Ya mungkin segitu aja tips dari gue ya. Semoga bermanfaat tips ini ya. Mohon maaf nih, udah 8 menit juga, udah maghrib juga bro. Assalamualaikum.